Di dalam beberapa teks asli ayat-ayat Al-Quran masih dapat dilihat jika Muhammad mengakui dan mengajarkan jika Isa Al-Masih adalah Tuhan. Misalnya Quran Surah An-Nisa ayat 172 yang akan saya bahas di video ini. Quran Surah An-Nisa ayat 172 mengatakan supaya menyembah Al-Masih. Al-Quran berkata, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Ada dua informasi penting yang terkandung di ayat ini, yaitu, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara-saudara muslimku di mana saja kalian berada. Semoga Allah terus memberi kalian kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta bantuan teman-teman ya untuk mendukung channel ini dengan hanya menekan tombol like, subrek, dan nyalakan loncengnya. Oke kawan-kawan, hari ini aneh lagi kesel banget nih sama Apologet B2. Entah dia dari RT mana kawan-kawan. Kalau bagi aneh ini ya, mau Apologet B2 ini mau ngedongin matahari terbenam di samping jalan raya, mau dongeng pencipta jadi ciptaan, mau dongeng bumi datar, mau dongeng Tuhan bertobat, mau dongeng dapat 100 bini, atau mau dongeng malaikat mengeluarkan pedang dari mulut, bahkan ya mau dongeng di surga ada perang naga, juga aneh kagak peduli kawan-kawan. Tapi jangan bawa-bawa Al-Quran dong, apalagi bilang Nabi Muhammad menyuruh untuk menyembah kepada Nabi Isa. Cek ke dokter lah, siapa tahu aja otak Apologet satu ini juga udah turun beruk sampai lutut. Hampir semua Apologet B2 tuh tak mau menyamakan Isa dengan Yesus kawan-kawan. Ini kalau kita hidup di zaman samurai ya, istilahnya itu sama aja, mereka ini hara kiri kawan-kawan. Ya tapi kalau Apologet B2 nih dia hara kirinya pakai timun kawan-kawan. Apologet macam nih jarang ada kawan-kawan. Kalau aku debat macam orang nih di Zoom, beraninya makan Isa sama Yesus, ku kasih tafsiran Azama Zikri kawan-kawan. Biar bingung pula dia nih kasih tafsiran lain dari yang lain. Ya bisa-bisa teriak-teriak pula lah nih orang, tak terima nih orang, ku kasih dalil Azama Zikri. Aneh tak ngareng ini kawan-kawan. Aneh pernah naik Zoom, ketemu umat B2 macam nih, ceritanya mau murtadkan muslim kawan-kawan. Aneh kasih tafsiran yang tak ada di Kemenak, teriak pula lah dia, tak terima dia bilang tak ada yang mati nebus dosa-dosanya. Asal mulanya itu dulu ada sayembara dari Apologet B2 RT 16 kawan-kawan. Dia menanyakan siapa nama orang yang diserupakan, tapi tak boleh ambil hadis, tak boleh ambil tafsir. Kemarin sayembara dia mau ngasih 1M kawan-kawan. Begitu aneh bilang siapkan 1M malam nih, plus Apologet B2 yang paham bahasa Arab, ya siapa tahu aja kan aneh dituduh ngareng kawan-kawan atau takiyah Korintus macam Paulus. Begitu aneh siap mau naik Zoom, tiba-tiba rubah tema kawan-kawan. Ya walaupun aneh tahu dia mau ngasih 1M-nya itu cuma 1 ember bakso kawan-kawan. Tapi tak apalah, tak apa, tak mengapa. Apologet itu jarang sekali ada yang mau menyamakan Isa dan Yesus kawan-kawan.
Ya, kecuali kalau kita lihat kesaksian-kesaksian itu ya, para murtadong-murtadong yang ngakunya. Iya, ngakunya itu dia mantan Islam kawan-kawan. Terus ngambil pula dalil-dalil Al-Quran. Terus menyamakanlah sosok Isa dan Yesus ini kawan-kawan. Ya paling juga umat B2 kadal dari RT 16 kawan-kawan. Atau kafir dari lahir. Ngakunya mantan Islam kawan-kawan. Nah ini ada pula umat B2 nanti marah. Aku bilang kafir kawan-kawan. Tapi tak apalah, tak apa. Biar aja mereka marah kawan-kawan. Kafir itu bahasa paling halus dalam Al-Quran kawan-kawan. Surat Al-Kafirun turun di depan Abu Jahal, kepala suku kaum Quraisy, Fir'aunnya Mekah, musuh Nabi paling benci kepada Nabi. Orang Arab, bisa bahasa Arab, disebut kafir tak marah. Di Indonesia umat-umat B2 pada ajaib kawan-kawan. Tak bisa baca Arab, tak ngerti bahasa Arab, disebut kafir ngamuk pula. Distorsi bahasa dan makna ini kan terjadi karena ulah umat B2 sendiri itu kawan-kawan. Mereka yang merubah kata tolol dengan kafir dalam terjemahan gabrulnya kawan-kawan. Ya aneh sih cuma mau bilang umat B2 ini alal najusi wala koplaki wasomplaklu. Ya mumpung kita ketemu apologet B2 yang menyamakan Isa dan Yesus kawan-kawan. Lagian ya di terjemahan Al-Quran yang berbahasa Inggris kawan-kawan, Isa pun diterjemahkan Yesus kan kawan. Jadi tak apalah, ini langsung tabrak aja nih dalil Al-Quran. Kita lanjut ke Bible. Ya Bible kawan-kawan, Bible. Aku tak mau bilang itu Alkitab kawan-kawan. Alkitab kan nama lain Al-Quran kawan-kawan. Kalau Bible dalam bahasa Arabnya itu Al-Muqaddas. Langsung aja deh kita lihat ya lanjutan dari video yang di awal tadi kawan-kawan. Kalimat pertama, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Mengapa Al-Masih disebut sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah? Jawabnya adalah, Al-Masih adalah roh dari Allah dan firman Allah. Kalau Al-Masih berasal dari roh Allah, tentulah ia adalah Allah yang berubah wujud menjadi manusia. Isa itu Allah mbahmu Fir. Nenek lagi Fir. Ya inilah kalau umat-umat B2 menafsirkan dari terjemahan kawan-kawan ya. Seenak jidatnya aja dia ngomong. Nabi kami tak mengajar begitu. Dalam ayat lain pun Allah berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Al-Masih adalah seorang yang maha tinggi, sebab ia adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini apologet B2 mau jadi ahli tafsir kan wah. Di ayat itu tak ada Isa disebut maha tinggi. Terkemuka di dunia dan di akhirat itu pakai kata wajihan. Dan bukan cuma Isa yang disebut wajihan, Musa pun disebut wajihan. Tanggung kalilah kau kalau cuma sembah Isa. Sono sembah Musa sekalian. Al-Masih adalah Allah itu sendiri. Sebab dia memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah. Nah, langsung lompat dia kawan-kawan ke Az-Zukhruf 61. Dalam Az-Zukhruf 61 nih tak ada nama dari Nabi Isa kawan-kawan. Tapi dalam ayatnya itu menggunakan damir hu. Terjemahan dari Buya Hamka, damir hu ini bukan ke Nabi Isa kawan-kawan, melainkan domirnya ke kitab Al-Quran sendiri. Kalau kita baca asbabun nuzulnya ini, Nabi sedang berbantah-bantahan dengan kaum kafir Quraisy kawan-kawan. Dan Az-Zukhruf 61 ini adalah jawabannya buat mereka.
Ada seorang ustadz yang mengkritik tentang terjemahan Az-Zukhruf 61 ini kawan-kawan. Karena tahu orang-orang kafir itu pasti lompat ke terjemahan hanya Allah yang mengetahui hari kiamat. Jadi apologet ini menafsirkan Al-Quran cuma dari terjemahan aja kawan-kawan. Kalau debat sama debater muslim pun orang ini cuma jadi tertawaan aja kawan-kawan. Tapi aneh jujur ya kawan-kawan, aneh jujur nih. Aneh terpanggil membuat konten itu ya karena orang-orang B2 jahil macam nih. Dan di luar sana itu banyak kali orang-orang awam atau saudara kita ya yang tak mengetahui terjemahan Al-Quran kawan-kawan. Mudah tergoyangkan dengan misionaris macam ini. Misi pemurtatan dari kaum mereka itu nyata kawan-kawan. Buat kawan-kawanku semua ya, berhati-hati ya sama umat B2 jahil macam nih. Al-Masih adalah Sang Pencipta, sebab Ia adalah firman Allah. Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya? Di dalam Al-Quran disebut Isa dapat menciptakan burung dari tanah, dapat menghidupkan orang mati, sebab Isa adalah manusia ilahi jelmaan dari roh Allah. Parah kali lah apologet satu nih kawan-kawan. Dia menafsirkan seenak jidatnya sendiri. Dalam Al-Quran tuh tak mengenal konsep jelmaan-jelmaan. Jadi apologet B2 itu sudah habis caranya kawan-kawan ya. Untuk memurtadkan umat Islam itu dari biblos itu mereka udah tak sanggup kawan-kawan. Ya jadi heran lah. Banyak kali sekarang itu mereka tiba-tiba jadi ahli tafsir, ahli hadis. Ya, karena sudah tak ada caranya lagi kawan-kawan. Kita sudah tahu biblos mereka itu seperti apa kawan-kawan ya. Siki-siki update. Ya 2000 tahun biblos mereka pun masih versi beta kawan-kawan. Jadi cara lainnya ya siki-siki colek Al-Quran, siki-siki buka hadis. Bahkan hadis palsu pun mereka jadikan kajian kawan-kawan. Terus mereka asumsikan pula. Sedangkan di ayat lain Al-Quran berkata, selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Kau baca lah ayatnya sampai selesai itu. Isa menjadikan burung dari tanah itu atas izin Allah. Jadi sebenarnya begini ya kawan-kawan ya. Kenapa mukjizat Isa dalam Al-Quran itu tak kita ketemukan dalam Bibel kawan-kawan? Sebenarnya simple kawan-kawan. Al-Quran ini menyindir kawan-kawan ya. Menyindir penulis-penulis Bibel kawan-kawan. Jadi saat Yesus lahir tuh penulis Bibel itu belum lahir kawan-kawan. Jadi Yesus keluar dari perut itu penulis Bibel tak ada di situ. Tak ada kawan-kawan. Makanya mukjizat Isa dalam Al-Quran tuh dari dia buayan ya, berbicara saat buayan sampai dia dewasa itu tak kita temukan kisahnya dalam Bibel kawan-kawan. Al-Masih adalah kebenaran, Ia mengatakan perkataan yang benar. Al-Masih adalah seorang anak laki-laki yang suci, tidak berdosa, sedangkan semua manusia telah berdosa. Dan Al-Masih adalah jalan yang lurus, sebab Ia adalah kebenaran dan firman Allah. Ini separuh-separuh percayanya kawan-kawan. Kalau orang ini percaya perkataan Isa, harusnya ngikutin Isa lah. Jalan yang lurus menurut Isa itu seperti ini kawan-kawan. Wa innallahu rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Dan Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Di Matius 4:10 pun Yesus berkata, sembahlah Allah. Di Yohanes 17 ayat 3 pun mereka mengenal Engkau ya Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi menurut Yesus dalam Biblos pun sembahlah Allah, itulah jalan yang lurus. Bukan sembah jalan. Jalan kok disembah. Umat-umat B2 nih bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Tertullianus dan Eusebius. Coba aku minta carikan ayatnya dalam Biblos mereka tuh. Mana Yesus yang menjamin surga itu mana?
Tak ada Yesus mengatakan pengikut Athanasius masuk surga, pengikut Tertullianus masuk surga, pengikut Eusebius masuk surga. Tak ada kawan-kawan, Yesus tak jamin itu. Tobatlah kalian. Kalimat kedua, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, dan seterusnya. Jika ayat ini berbicara tentang Al-Masih, maka subjek kalimat ini adalah Al-Masih. Dengan demikian, menyembah siapa maksud kalimat menyembahnya di atas? Jawabnya adalah menyembah Al-Masih, sebab ia adalah jelmaan roh dari Allah dan firman-Nya. Stres kali ya apologet nih. Maksud di ayat itu bukan menyembah Isa, tapi menyembah Allah. Kan ada tafsirnya itu, bukanlah tafsir ayatnya. Isa putra Maryam tidak akan sombong maupun congkak untuk menjadi hamba Allah. Dan para malaikat yang statusnya didekatkan oleh Allah dan derajatnya mereka pun dinaikkan tidak akan congkak untuk menjadi hamba-hamba Allah. Lalu bagaimana mungkin kalian menjadikan Isa sebagai Tuhan? Dan bagaimana bisa kaum musyrikin menjadikan para malaikat sebagai Tuhan? Barang siapa yang congkak dan enggan menjadi hamba Allah, sesungguhnya Allah akan menghimpun semua makhluk di sisinya. Jadi Yesus pun itu tak malu dia menjadi hamba, kawan-kawan. Ya bisa kita lihatlah saat dia mau disalib, kawan-kawan dia. Dia bersujud dan berdoa, kawan-kawan. Kalian tahu tidak bersujud itu seperti apa? Nah, kalau gambar ini akal-akalan kaum kau aja nih. Bacalah Matius 26 ayat 39. Yesus sujud macam nih. Kau lihatlah nih, Tuhan kau sujud sama siapa itu? Tak usah main akal-akalan. Yesus sujud kepada Bapa. Di 1 Korintus 8:6 pun hanya ada satu Allah saja bagi orang percaya, yaitu Bapa. Ingat ya, satu Allah saja, yang darinya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ingat ya kawan-kawan, Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu terjemahan akal-akalan. Belum lagi Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan di langit dan di bumi. Jadi Yesus ini Tuhan di mana, kawan-kawan? Kata di langit ini adalah oranon, yang bisa juga diterjemahkan surga. Jadi Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan di surga dan di bumi. Yesus Tuhan di mana, kawan-kawan? Coba kawan-kawan dari umat B2 ini contohkanlah ya. Contohkan aja. Tak usahlah ke siapa-siapa, cukup ke aneh aja, kawan-kawan. Jadi contohkannya ente bersujud kepada diri ente sendiri. Terus ente bersyukur kepada diri ente sendiri. Cobalah kawan-kawan ya, bikin aja videonya satu aja kawan-kawan. Contoh ente menyembah kepada diri ente sendiri. Bisa gila ente bikinnya, kawan-kawan. Allah, rohnya dan firman-Nya bukan tiga tetapi satu, sehingga Allah dan Al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa. Kata gantinya pada kata menyembahnya adalah kata ganti untuk subjek kalimat, yaitu Al-Masih, sebab Al-Masihlah yang dibicarakan di ayat ini. Adapun ini apologet B2 kesananya makin mabuk kecubung, kawan-kawan ya. Semua aliran B2 dalam Al-Quran ini ada semua, kawan-kawan. Mau ada umat B2 yang bilang Isa itu Tuhan, dijawab oleh Al-Quran, laqad kafarul ladzina qalu innallahu huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah dialah Al-Masih putra Maryam. Terus ada lagi umat B2 yang bilang Isa itu Yesus Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, Bapa itu Tuhan. Kalian belajar hitunglah, ada berapa Tuhan itu? Al-Quran pun menjawab, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Dengerin ya ayatnya, kawan-kawan ya. Salah seorang dari yang tiga. Kafir nih.
Terus ada lagi golongan dari Nasrani Konsili Efesus ya, yang kali anggap bid'ah, yang memensiunkan Roh Kudus dan mengangkat Maria menjadi Theotokos atau Ibu Tuhan. Maka Al-Quran pun menjawab, wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qultu lin yasittakhiyunu wa ummi ya ilahi min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Dan Isa pun menjawab, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Jadi itulah akhirnya ya kawan-kawan ya, dari apologet B2 ya menyamakan Yesus dan Isa kawan-kawan ya. Jadi mau tak mau lah mereka nih harus arah kiri kawan-kawan, pakai timun lah mereka arah kirinya nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.